Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Oh, kali ini aku ingin bikin video lagi ya tentang investasi saham. Jadi ini aku mumpung jalan-jalan di tengah lahan hijau. Ya, ini enaknya seperti ini teman-teman ya. Kalau teman-teman pegang portofolio saham dan hijau semua seperti ini, wah, cerah ya. Hidup kamu indah. Nah, saya doakan teman-teman semua portofolionya hijau semua, cuan semua, dan yang penting teman-teman harus tahu kaidah-kaidahnya ya. Jadi jangan sembarangan investasi saham hanya memburu cuan sesaat, tetapi kemudian setelah beberapa waktu langsung portofolio merah ya, merah membara. Nah ini kacau nih ya. Jadi dalam investasi saham ya teman-teman, ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan ya. Jadi di dalam dunia saham itu banyak sekali jebakan-jebakan saham ya, dan itu harus dihindari ya, seperti misalnya saham gorengan, kemudian margin, kemudian apa lagi ya, sekarang ada short selling, terus ada lagi apa ya, banyak lah ya jebakan-jebakan yang mungkin berita-berita yang untuk membesar-besarkan suatu saham dinaikkan terus ya, mirip-mirip saham gorengan juga ya. Nah, untuk menghindari seperti itu, teman-teman harus pastikan ya, beli saham itu yang fundamentalnya bagus dan track recordnya bagus. Lihat ya 5 tahun ke belakang nih ya. Kalau sekarang 2025 berarti lihat dari 2020, 2021, 22, 23, 24, 25 atau 10 tahun ke belakang. Kemudian prediksikan 5 tahun ke depan kira-kira seperti apa ya. Jadi jangan keluar masuk trading, selling, scalping. Itu buat teman-teman itu habis ya, waktunya habis di situ, terus teman-teman nggak bisa aktivitas sehari-hari gitu ya. Jadi lebih baik saham itu ya yang kita beli udah lupakan. Nanti misalnya 1 tahun ke depan tiba-tiba dapat dividen, wah udah enak teman-teman ya, nggak ngapa-ngapain dapat dividen ya, misalnya dapat dividen 10%, 11%, itu kan udah worth it banget loh. Kamu nggak ngapa-ngapain loh, kamu bisnis setahun dapat 10% dari omset, itu udah luar biasa ya. Walaupun di saham itu nggak ada omset ya, adanya mungkin portofolio kita jumlahnya berapa. Misalnya kalau portofolio kita 100 juta, dapat 10% ya cuma dapat 10 juta gitu kan. Tapi kan kita nggak ngapa-ngapain, dapat segitu kan lumayan. Nah, bandingkan dengan ketika kalian trading scalping ya, pagi beli, sore berharap nanti untung 1%, 2% jual, besoknya lagi nyari lagi, untung 2%, 3% jual lagi. Tiba-tiba ada isu yang besar, tiba-tiba langsung lah sahamnya rontok. Rontok 5%, 10%. Akhirnya minus. Minus nggak kuat, cut loss. Apalagi kalau teman-teman pakai margin, berarti dalam waktu berapa hari harus dijual, kalau nggak dijual rugi ya. Seperti beberapa kasus beberapa waktu yang lalu ya, yang di salah satu sekuritas, dia beli saham berapa juta, masuknya sampai berapa miliar gitu kan, padahal pakai margin. Jadi kalau saham itu turun, maka dia udah kena double kerugian ya, rugi karena dia pinjem ya, tiap hari kena bunga, terus rugi karena harga sahamnya turun. Jadi alangkah sayangnya ya teman-teman ya. Jadi makanya bagi teman-teman terutama yang pemula ya, kalau mau investasi saham itu harus benar-benar paham ya, saham apa yang mau dibeli gitu kan ya. Ya paling tidak saham-saham yang fundamental bagus sih, saham blue chip lah, misalnya kayak perbankan ya, misalnya BRI, BCA, Mandiri, BNI, atau tambah BNGA, Bank Niaga, itu udah bagus ya. Kemudian saham-saham yang lain yang dividennya besar, saham-saham sektor batu bara ya, ITMG, BSSR, apalagi ya, PTBA, atau saham-saham yang kedepannya bagus, saham-saham EBT ya, misalnya kayak Adero, kemudian apalagi ya, PJIO, itu kan bagus ya, walaupun kita belum tahu ya nanti bagi dividennya besar apa enggak. Kalau PGIO dividennya kurang terlalu besar, tapi kalau saham-saham kayak Adaro ini historinya bagus ya. Nah, jadi
dividen, dari dividen aja udah lumayan bagus ya teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, jangan berpikir sesaat ya, apalagi cuman trading, scalping, kemudian jadi pusing ya, nanti ada news begini news begitu ya. Nah pertanyaannya, apakah nanti akan koreksi lagi? Nah ini teman-teman yang perlu kita siapkan ya. Kalau teman-teman tahu ya, Warren Buffett itu kira-kira sekarang portofolionya udah full di saham apa belum ya? Karena kalau nggak salah dia cadangkan cash itu berapa ribu triliun gitu kan, untuk saat-saat krisis ya. Kalau kemarin kan ketika Donald Trump bikin kebijakan yang aneh-aneh itu kan sempat rontok juga itu sahamnya ya. Saham global rontok, termasuk bursa kita juga rontok. Tapi saya pikir itu belum krisis yang sesungguhnya ya. Nah, nanti krisis yang sesungguhnya itu akan datang lagi ya, dan kita harus siap ya. Entah nanti 2028 atau 2030, nggak tahu ya. Jadi tetap kita harus mempersiapkan itu teman-teman. Jadi sedia payung sebelum hujan ya. Jadi kalau bisa portofolio teman-teman itu tetap dibagi 3 ya, jangan satu tok di saham, apalagi sahamnya cuma satu doang gitu ya. Ngeri itu ya. Paling nggak ada saham, ada emas, ada uang cash ya. Uang cash itu untuk bisnis atau untuk keperluan harian kita ya. Kalau teman-teman punya bisnis bagus ya, lebih baik fokus dulu di bisnis ya. Sahamnya ya dilupakan aja lah, biarin dulu lah sahamnya, nggak usah nambah-nambah dulu, fokus dulu bisnis, kuatin dulu cashnya, cash flow-nya dikuatin dulu. Ada dana lebih, belikan emas, terus seperti itu. Nah nanti suatu saat ketika terjadi krisis, kita punya emas, harga emas melambung tinggi, kita jual emas, kita beli saham. Jadi seperti itu ya. Oke ya, itu dulu teman-teman. Ini aku sambil jalan-jalan ya. Ini aku mau jalan-jalan lagi, lanjut jalan nih. Ini masih panjang. Targetnya sekarang ya sekitar 5.000 atau 6.000 langkah ya. Oke ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan teman-teman semua bahagia, sehat, dan salam cuan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.